Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasa Dini, NIM 1423031 dari Teknik Lingkungan Angkatan 23. Oke, pada hari ini saya akan memberikan tutorial cara membuat peta rawan bencana tanah longsor menggunakan aplikasi ArcMap. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus membuka aplikasi ArcMap terlebih dahulu. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa langsung klik blank map, lalu kita klik OK. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita langsung klik kanan pada layers, lalu kita klik properties. Kemudian kita akan men-setting koordinatnya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan WGS, lalu zonanya 49. Lalu kita klik apply saja, lalu kita klik OK. Nah, kemudian setelah itu kita langsung bisa saja masukkan data-data yang sudah kita miliki seperti jenis tanah, curah hujan, tutupan lahan, batas administrasi, dan juga kemiringan lereng. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik kanan, lalu kita klik add data. Nah, untuk data yang pertama saya masukkan yaitu data jenis tanah. Kita klik add. Nah, kemudian kita akan tambahkan lagi data curah hujan, tutupan lahan, batas administrasi, dan juga kemiringan lereng. Bisa tambahkan saja. Selanjutnya kita tambahkan data curah hujan. Kita klik lagi, kita tambahkan untuk data administrasi. Lalu kita tambahkan data kemiringan lereng. Lalu kita tambahkan juga data SHP desa se-Jawa Tengah. Oke, nah setelah seperti ini, kita bisa langsung mengklip data-data curah hujan, jenis tanah, dan juga tutupan lahan ini agar sesuai dengan batas administrasi yang kita gunakan. Untuk caranya itu, kita bisa meng-unchecklist terlebih dahulu. Kita sisakan yang di jenis tanah seperti ini. Nah, kemudian untuk mengklipnya, kita bisa langsung klik geoprocessing. Tunggu sebentar, lalu kita klik clip. Untuk input features-nya, kita masukkan yang jenis tanah. Kita tunggu sebentar hingga inputnya sudah ada. Kemudian untuk clip features-nya, kita masukkan batas administrasi. Dan untuk output-nya, kita akan tulis output-nya menjadi clip underscore jenis tanah atau JT. Lalu bisa langsung kita save saja. Lalu kita klik OK. Nah, kita tunggu terlebih dahulu hasil klip dari jenis tanah dan batas administrasi ini. Kita tunggu hingga klipnya muncul. Nah, oke, setelah klipnya muncul seperti ini, kita bisa langsung meng-unchecklist saja jenis tanah, lalu kita checklist yang tutupan lahan. Nah, sama kita bisa langsung klik geoprocessing, lalu kita klik clip. Namun untuk kali ini input features-nya kita masukkan yang tutupan lahan, dan clip features-nya sama kita masukkan yang batas administrasi. Untuk output-nya, kita tulis menjadi clip underscore TL atau tutupan lahan. Kita klik save, lalu kita klik OK hingga klipnya berhasil dibuat. Oke, setelah muncul seperti ini, berarti klip berhasil. Kita bisa langsung lanjut, kita klip untuk data curah hujannya. Sama, kita langsung klik bioprocessing, kita klik, lalu kita klik input features-nya, yaitu curah hujan, atau pada kali ini saya menggunakan data menjadi Jawa Tengah. Nah, lalu untuk klik features-nya, saya menggunakan data administrasi. Nah, untuk output-nya, kita tulis menjadi klip curah hujan atau klip CH. Kita save juga. Lalu kita klik OK. Oke, setelah berbentuk klip seperti ini, kita tidak perlu mengklip untuk kemiringan lereng karena dari kemiringan lereng sendiri sudah merepresentasikan batas administrasi kita. Oke, selanjutnya kita bisa langsung klik kanan pada JT karena kita akan mulai langsung melakukan tabling. Kita bisa langsung klik kanan pada klip JT, lalu klik Open Attribute Table. Kita akan menambahkan dua kolom di sini, yaitu score dan juga kelas. Caranya, kita klik Table Option, lalu kita klik Add Field, lalu yang pertama kita akan membuat kolom untuk score underscore JT-nya. Nah, untuk type-nya, kita akan pilih menjadi double. Kemudian kita akan buat lagi, kita klik Add Field lagi, namun ini kolom untuk kelas. Kelas JT. Nah, untuk type-nya, yaitu teks, karena nanti akan diisi oleh kata-kata atau teks. Kita klik OK. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita bisa silang dan lanjut tabling untuk klip TL dan juga klip CH. Sama, kita klik Add Field, Score, tutupan lahan, mohon maaf. Kita klik double. Nah, lalu ini kita bisa add field lagi, lalu kita akan tambahkan untuk kolom kelas tutupan lahan. Untuk tab-nya jangan lupa diubah untuk menjadi teks. Lalu klik OK. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita bisa langsung lanjut untuk yang curah hujannya. Sama, kita akan buat dua kolom juga, yaitu score dan juga kelas. Kita bisa klik di sini, add field. Untuk score, kita beri nama score CH dengan type-nya double.
lalu klik OK. Nah, kemudian kita add field lagi untuk menambahkan namanya kelas C. Untuk type-nya yaitu teks. Lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung lanjut memberikan tabelling pada kemiringan lereng. Namun untuk kemiringan lereng kita tidak perlu memberikan kolom skor karena sudah diwakili oleh kolom grid kode ini. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus menambahkan kolom kelasnya saja. Sama kita klik add field, kita tulis kelas kemiringan lereng atau kelas KL. Lalu untuk type-nya teks, lalu kita klik OK. Nah, oke, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap tabelling, yaitu mengisi data dari skor JT dan juga kelas JT. Nah, untuk cara pengisiannya, kita bisa menggunakan data yang sudah diberikan oleh asisten, namun saya akan memberikan cara supaya lebih meringkas agar pengisian skor dan kelas JT ini bisa lebih cepat. Nah, yang pertama kita kan mengetahui di sini ada beberapa macam tanah. Yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu di manakah atau tanah manakah yang memiliki skor itu 1, 2, 3, 4 maupun 5. Nah, dari sini saya memiliki jenis tanah dengan skor 1, yaitu 2, yaitu aluvial coklat kelabuan dan alveolar kelabu dan alveolar coklat kelabuan. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan select select by attribute terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa masukkan rumusnya untuk men-selectnya yaitu macam tanah sama dengan kita lalu get unique values. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk kelas 1 atau skor 1, saya punya tanah yaitu aluvial coklat kelabuan. Lalu jika tanahnya ada 2 atau lebih dari 1, kita bisa klik OR, lalu kita klik macam tanah lagi sama dengan, lalu klik lagi jenis tanah yang memiliki skor yang sama, yaitu aluvial kelabu dan aluvial coklat kelabuan. Lalu kita klik apply saja. Nah, setelah seperti ini, dapat nampak bahwa skor tanah yang memiliki skor 1 sudah terselect, lalu kita bisa langsung masukkan skor JT-nya dengan klik kanan, lalu kita klik field calculator, lalu kita klik skor JT sudah seperti ini, lalu kita tuliskan saja skor JT-nya yaitu 1. Nah, setelah seperti ini sudah muncul angka skornya, lalu kita bisa lanjutkan untuk memberikan skor dari tanah-tanah selanjutnya. Nah, oke, setelah skor terisi semua, kita bisa langsung memberikan kelas. Nah, dengan caranya yaitu sama, kita select by attribute terlebih dahulu, lalu kita masukkan rumusnya yaitu skor JT, get unique value, sama dengan 1. Nah, ini kita akan select terlebih dahulu jenis tanah mana saja yang memiliki skor 1. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung klik kanan pada kelas CT, lalu field calculator. Nah, untuk kelas CT ini kita tulis, untuk kelas 1 itu dia memiliki kelas sangat rendah. Kita bisa langsung ketik saja, petik 2, lalu kelasnya sangat rendah, lalu petik 2 lagi, lalu kita langsung klik OK. Nah, setelah seperti ini kita bisa lakukan hal yang sama kepada skor-skor lainnya, skor 3 dan juga 5 serta skor 2 dengan cara yang sama. Nah, oke, setelah kelas JT dan skor JT sudah terisi, kita bisa langsung lanjut memberikan skor dan kelas pada data yang lain, yaitu data tutupan lahan dan juga jenis tanah, data tutupan lahan, lalu data curah hujan, serta data kemiringan lerengnya. Nah, oke, setelah seperti ini, untuk yang tutupan lahan sudah kita beri skor. Nah, untuk yang tutupan lahan ini, mohon maaf, tidak memerlukan kelas, jadi kita bisa langsung hapus field-nya saja. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung lanjut ke CH-nya, atau curah hujannya. Nah, sama, kita akan memasukkan data curah hujannya ini, di mana di sini terdapat dua data curah hujan, yaitu 2.500 hingga 3.000, lalu yang kedua 3.000 hingga 3.500. Lalu bisa langsung saja kita masukkan skor dan juga kelasnya. Oke, setelah ini bisa langsung lanjut ke kemiringan lereng. Nah, setelah semuanya sudah untuk tabel tadi, kita bisa langsung melanjutkan ke overlaying peta dari klik JT, TL, CH, dan juga kemiringan lereng. Namun yang sebelum kita lakukan adalah kita pastikan dulu untuk layer kemiringan lereng ini sudah berada di paling atas. Kemudian kita langsung klik Art Toolbox, lalu kita klik Analysis Tool, lalu kita klik Overlay, lalu kita klik yang Intersect. Nah, untuk input features-nya, kita masukkan klik JT, lalu kita masukkan klik TL, lalu kita masukkan lagi klik CH, dan juga kita masukkan yang kemiringan lereng. Nah, untuk output-nya, kita bisa tulis menjadi peta rawan bencana tanah longsor. Nah, setelah itu kita klik save, lalu kita klik OK. Lalu kita tunggu hasil dari overlay-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah sudah berhasil, ditandai dengan adanya layer baru, yaitu peta rawan bencana tanah longsor ini. Nah, lalu kita bisa langsung uncheck list saja semuanya, kecuali yang peta rawan bencana tadi. Nah, kemudian kita bisa langsung melakukan tabling.
dengan cara klik kanan pada layer peta rawan bencana. Nah, lalu kita bisa melihat bahwa ada banyak data seperti ini. Kita akan memberikan bobot dari JT, TL, CH, dan juga kemiringan lerengnya. Nah, caranya kita bisa langsung klik table option, lalu kita klik add field. Yang pertama kita akan tulis bobot underscore JT, dan jangan lupa untuk mengubah type-nya menjadi double. Lalu klik OK. Lalu add field lagi, lalu kita tulis menjadi bobot untuk panggalan atau TL. Type-nya jangan lupa diubah menjadi double. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk bobot curah hujan atau bobot CH, type-nya kita ubah menjadi double, lalu klik OK. Nah, lalu kita klik lagi juga untuk bobot kemiringan lerengnya, bobot underscore KL atau kemiringan lereng. Untuk type-nya, jangan lupa kita gunakan yang double. Lalu kita klik OK seperti ini. Nah, setelah sudah ada kolom bobot JT, TA, bobot CH, dan KL, kita bisa langsung masukkan rumusnya. Kita klik kanan pada bobot JT yang pertama, lalu field calculator, lalu kita klik untuk rumusnya, yaitu kita bisa menaruh rumusnya, skor JT. Kita cari dulu skor. Nah, skor JT, lalu dikalikan 1. Lalu klik OK. Nah, lalu untuk skor TL, kita klik kanan lagi field calculator. Nah, lalu kita tulis atau kita cari skor TL dikalikan 2. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian untuk bobot CH, kita klik kanan field calculator. Untuk rumusnya, kita masukkan skor CH dikalikan dengan 3. Nah, lalu untuk bobot KL, kita klik kanan field calculator. Untuk rumusnya, kita masukkan yang grid code 1, grid code spasi 1. Kita cari terlebih dahulu. Lalu dikalikan dengan 4. Lalu klik OK. Oke, nah setelah sudah nampak semua seperti ini, kita bisa tambahkan kolom baru lagi. Kita klik add field dengan kita tulis namanya menjadi total. Lalu untuk type-nya kita ubah menjadi double. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita langsung menjumlahkan saja totalnya dengan cara field calculator. Lalu kita tambahkan seluruh bobotnya, bobot JT, ditambah bobot TL, ditambah bobot CH, ditambah dengan bobot KL. Lalu kita klik OK. Nah, oke, setelah semuanya seperti ini, kita bisa langsung mengisi terlebih dahulu, dan kita memberikan kolom dengan nama kelas kebencanaan. Dengan cara yang pertama, kita klik add field, kita tulis kelas kebencanaan. Untuk type-nya kita ubah menjadi teks, lalu kita klik OK. Oke, setelah seperti ini, kita bisa masukkan kelas kebencanaan sesuai data yang kita miliki. Nah, kemudian kita akan memberikan kelas kebencanaan ini sesuai dengan data yang kita miliki. Nah, untuk cara cepatnya, kita akan select by attribute terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh untuk kelas rendahnya, di mana bernilai lebih besar sama dengan 16 dan kurang dari sama dengan 21. Lalu kita bisa melanjutkan ke kelas berikutnya, di mana totalnya itu harus lebih besar daripada 22 dan kurang dari sama dengan 27, di mana dia akan masuk ke kelas sedang. Nah, setelah seperti ini, kita klik kanan, field calculator, lalu kita tulis untuk kelas kebencanaannya itu, yaitu sedang. Lalu kita klik OK saja. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung lanjut memberikan kelas kebencanaan untuk total yang lainnya. Oke, setelah seperti ini sudah diisi untuk kelas bencananya, kita bisa menambahkan field atau kolom baru lagi dengan add field dengan nama luas underscore D. Untuk type-nya kita klik double, lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung klik kanan, lalu calculate geometry. Lalu pastikan untuk propertinya yaitu area, lalu untuk unitsnya kita akan menggunakan hektar, lalu kita klik OK, lalu kita klik yes. Kita tunggu terlebih dahulu hingga hasilnya muncul. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung close saja. Kita bisa langsung masuk ke tahapan symboling atau symbology. Lalu kita bisa langsung klik kanan pada veteran bencana, lalu kita klik properties, lalu kita klik symbology, lalu kita klik categories, kita klik unique value. Nah, untuk value field-nya, kita akan isi menjadi kelas kebencanaan. Nah, setelah itu, kita langsung add all values.
Nah, lalu kita bisa langsung mengisi sesuai dengan warna yang sudah ditentukan. Nah, untuk warna sangat rendah, kita bisa isi menjadi leaf green. Untuk outline width-nya kita nolkan saja. Nah, lalu untuk rendah, kita isi dengan warna berry dot green. Outline width-nya juga kita nolkan. Lalu untuk sedang, kita isi dengan solar yellow. Untuk tinggi, kita isi dengan electron gold. Nah, untuk yang sangat tinggi, kita isi dengan warna Mars red. Nah, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, untuk rawan setelah seperti ini, kita bisa langsung lanjut untuk memasukkan atau mengklik desa satu kabupatennya, yaitu dengan cara klik geoprocessing. Kita klik. Nah, untuk inputnya, kita masukkan yang batas desa tadi. Untuk klik feature-nya, yaitu peta rawan bencana tanah longsor. Untuk outputnya, kita bisa tulis lagi, itu menjadi peta rawan bencana 2. Lalu kita klik saja. Oke. Kita tunggu hasil kliknya terlebih dahulu. Nah, oke, setelah seperti ini, kita bisa langsung unchecklist yang peta rawan bencana tanah longsor. Lalu pada simbol ini, kita bisa fill color-nya menjadi no color. Lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita bisa juga memberikan labeling daerah atau nama daerah dari batas administrasinya ini, yaitu dengan cara klik kanan properties, lalu kita klik labels, lalu label features in this layer, lalu kita tulis desa. Untuk fontnya, kita tulis Times New Roman dan ukurannya 5 saja. Untuk placement properties-nya, always horizontal, dan remove duplicate labels, dan only labels inside polygon. Nah, setelah itu kita bisa apply. Oke, kemudian kita bisa juga mengganti garis yang abu-abu ini atau batas administrasinya ini sesuai dengan simbol EBI yang sudah kita download. Kita bisa langsung klik ini saja, lalu kita klik edit simbol, lalu kita klik outline. Nah, kita bisa langsung masukkan simbol EBI-nya, namun jika sudah, kita bisa langsung klik saja batas kelurahan atau desa, lalu kita edit simbol. Nah, untuk garis kuning ini, kita bisa unchecklist, lalu dengan outline width-nya, kita bisa sesuaikan, misalnya kita gunakan satu saja. Nah, setelah sudah terbentuk seperti ini dan juga sudah memiliki labeling atau memiliki nama dari setiap daerahnya, kita bisa langsung lanjut saja untuk bisa mendownload peta rawan bencana ini, yaitu dengan cara klik file, lalu kita klik export map, lalu kita bisa beri nama menjadi peta rawan bencana tanah longsor. Oke, setelah seperti ini, kita bisa langsung save saja. Saya akan men-save di folder ini, lalu kita langsung save saja. Nah, setelah sudah tersave, maka peta rawan bencana tanah longsor sudah jadi. Selanjutnya, kita bisa langsung lihat hasilnya di PDF dan di dokumen. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.